great rat! Let's roll! Go! Seperti biasa, yang ketinggalan ceritanya bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau cek playlist di atas ini. Lanjut. Tak terasa beberapa bulan telah berlalu dan mereka terus bermigrasi membantai zombie-zombie yang menghadang untuk mencari tempat tinggal yang nyaman. Bahkan kini Carl telah bertransformasi menjadi pembunuh mematikan dan juga Daryl yang tak mau melewatkan hama sedikit pun di sana. Karena ternyata saat ini perut Lori sudah semakin membesar dan mereka harus segera mendapatkan tempat tinggal yang benar-benar aman untuk dia melahirkan. Namun banyak sekali problematik yang harus mereka hadapi karena selain zombie-zombie semakin menyebar luas, perut Lori semakin membesar. Mereka juga harus dibuat pusing dengan terbatasnya ketersediaan bahan pangan untuk bertahan. Hingga tiba-tiba sekawanan zombie kembali mendekat yang tentu saja membuat mereka harus segera pergi dari sana. Mereka begitu bingung, semua tempat telah disinggahi namun tak ada yang benar-benar aman untuk mereka berlindung. Terlebih lagi jika harus berpindah, kita harus memikirkan keadaan Lori yang semakin hari semakin melemah. Di tengah perbincangan itu, Daryl pun mengajak Rick untuk berburu, mengingat ada perut yang harus tetap terjaga. Dan siapa sangka dalam perburuan itu mereka melihat sebuah penjara yang telah terbengkalai dan sangat strategis untuk berlindung. Ya, meskipun harus sedikit meratakan zombie yang mendiami tempat itu, namun Rick sudah tak mau membuang-buang waktu lagi dan segera mengajak Lori dan lainnya untuk singgah ke sana. Tak hanya itu, Rick juga tak mau membuang-buang waktu lagi dan langsung membagi tugas untuk berjaga dan memberinya perlindungan karena dirinya akan menutup pagar utama untuk mempersempit gerak para zombie di sana. Akhirnya Rick pun berhasil menutup pintu gerbang dan mereka terus menembaki zombie-zombie yang tersisa di wilayah mereka. Kalian lihat wajah kejam mereka seperti sangat puas melihat zombie-zombie berjatuhan. I haven't felt this good in weeks. Good. Tak terasa malam mulai datang dan mereka menikmati kehangatan ini bersama. Bahkan Tidok berencana menggali parit dan Herschel berniat untuk menciptakan ladang gandum untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Gagasan orang tua emang paling top sih, Cok. Dan tak lupa Maggie juga menyuruh Beth bernyanyi untuk memperindah suasana malam ini hingga Rick mulai mendekat dan bergabung menghabiskan malam bersama. Wish me one more day to see rise. And I'll softly you all. Good night. Beautiful.
Larut malam mulai datang dan sebelum semua ini berakhir, Rick mengingatkan mereka untuk segera beristirahat karena ternyata setelah beberapa waktu mengamati keadaan sekitar, Rick menyadari bahwa tempat ini terserang wabah dengan cepat sehingga ia bisa menyimpulkan ada ladang emas, obat-obatan, dan persenjataan yang mungkin masih tersimpan. Benar saja, di pagi yang cerah Rick pun mengajak Glenn, Maggie, T-Dog, dan Daryl untuk memulai pergerakan. Seketika zombie-zombie kembali mendekat dan mulai menyerang. Herschel dan lainnya pun tak diam saja. Mereka terus berusaha untuk mengalihkan perhatian para zombie meresahkan tersebut. Don't break rank! Suasana kembali mencekam terlebih dengan adanya zombie-zombie Vrindavan berseragam lengkap yang membuat mereka sangat sulit untuk dimatikan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Daryl pun mengingatkan bahwa ini akan sangat berbahaya karena kita tak tahu apa yang telah menunggu kita di sana. Namun Rick tak memperdulikan hal itu dan mengajak mereka terus bergerak hingga setelah beberapa saat menyusuri tempat itu, Rick menemukan kunci-kunci bangsal yang tentu saja membuat mereka begitu senang. Seketika Rick pun mengajak Daryl untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Glenn segera membawa Lori dan lainnya untuk bergabung karena tempat ini sangatlah aman untuk berlindung. Mereka semua sangat senang, ya meskipun kurang bersih dan nyaman seperti in the kos pacar kita dulu, tapi ya jadilah setidaknya ada sedikit tempat untuk meluruskan boyok yang sudah mulai loyo ini. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan Michonne, sosok assassin yang telah menyelamatkan Andrea. Namun nampaknya Andrea begitu syok dengan apa yang telah ia alami sehingga membuat kesehatannya menurun dan bahkan seperti sudah pasrah dengan semua ini. Namun tentu saja Michonne tak akan membiarkan hal itu terjadi dan segera mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu Rick kembali bersiap-siap melanjutkan penelusuran, meminta Carl untuk memastikan Lori dan lainnya tetap aman. Penelusuran begitu mencekam, gelap sunyi seperti rumah hantu di pasar malam pada umumnya. Hingga mereka mulai menyadari bahwa seluruh ruangan telah dipenuhi zombie, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Dengan kekacauan itu, Glenn dan Maggie pun sempat terpisah dan tentu saja Rick dan lainnya yang menyadari hal itu segera mencari keberadaan mereka setelah merasa situasi mulai aman. Hingga Herschel mendengar suara Lori dari kejauhan dan tiba-tiba Lori begitu histeris mengetahui ayahnya telah tergigit, namun Rick tak membiarkannya mati begitu saja dan membawanya ke tempat yang lebih aman untuk segera mengambil tindakan agar virus tak benar-benar menyebar. Adegan ini benar-benar kayak biasa aja gitu cok, nggak ada canggung-canggungnya sama sekali, seperti jagal sapi pemotong dagang aja. Padahal iki Pak Herschel lo susu sikile potol anjir. Hingga ketika semua itu berlangsung, ada kelompok lain yang sedang mengawasi dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut.
Dengan adanya kelompok itu, tentu sedikit terjadi ketegangan di sana. Namun Rick dan lainnya tak mau memberi tanggapan lebih karena mereka harus segera membawa Herschel kembali untuk mendapat perawatan. Dengan itu T-Dog mulai membuka pintu dan menghajar beberapa zombie yang menghadang. Hingga setibanya di sana, Maggie dan Beth begitu histeris melihat Herschel yang telah berlumuran saus tomat, dan tentu Carol langsung berusaha untuk menanganinya. Suasana sempat teredam, namun tiba-tiba Daryl dikejutkan dengan kelompok Mas Totok yang datang menyusul mereka. T-Dog yang mengetahui hal itu pun memintanya untuk segera pergi dan membuat sedikit kegaduhan di sana. Rick yang mendengar hal itu pun segera datang mendekat dan menghentikan pertikaian tersebut. Dengan sedikit perbincangan yang terjadi, kita jadi tahu bahwa Mas Totok dan anggotanya telah lama terkurung, dan bahkan mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Dengan itu Rick pun membawa mereka pergi ke halaman untuk membuktikan bahwa dunia ini sudah benar-benar kacau. Namun siapa sangka dengan semua keadaan ini Mas Totok malah meminta Rick untuk menempati bagian lain dan menegaskan bahwa dirinya lah yang akan mengatur semua ketentuan di tempat ini. Tentu saja Rick menolak tegas hal itu karena dalam film ini hanya dirinya lah yang pantas untuk menjadi pemimpin. Namun meskipun begitu, Rick tetap memberi sedikit toleransi dengan mengajak mereka saling bekerja sama dan meminta sedikit persediaan makanan yang Mas Totok miliki jika tak ingin hal buruk terjadi. Bersamaan dengan itu, penanganan terus dilakukan dan dampaknya segala usaha yang tak membuahkan hasil membuat Maggie berpikir bahwa ayahnya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Hingga tak berselang lama dari itu Rick pun datang mendekat dan persediaan makanan yang ia dapatkan. Di momen itu Rick pun meminta Glenn untuk memborgol Herschel, berjaga-jaga jika hal buruk terjadi. Tak lupa ia juga memberitahu Lori bahwa sudah membuat sebuah perjanjian di mana ia akan membantu kelompok Mas Totok membersihkan sel dan berusaha hidup berdampingan. Meski tak yakin hal itu akan berhasil, namun Rick berjanji akan memastikan semua tetap baik-baik saja. Maka dari itu Rick bergegas pergi memberi arahan-arahan kepada mereka untuk menggunakan senjata tajam yang tak menimbulkan kebisingan. Dengan setelah memberi pengarahan yang matang, Rick pun segera mengajak mereka untuk segera memulai pergerakan. Di sepanjang lorong mereka saling bekerja sama untuk membunuh zombie-zombie yang menghadang. Like that? Pada momen itu salah satu anggota Mas Totok juga terlihat sangat ketakutan dan bahkan berniat untuk pergi menjauh. Namun tiba-tiba menyadari hal itu, Rick pun mengatakan bahwa mereka harus segera mengambil tindakan. Pria itu begitu ketakutan dan berusaha meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Namun tanpa basa-basi lagi, Mas Totok langsung bergegas menangani pria tersebut. Perjalanan terus berlanjut. Tak lupa Daryl juga mengingatkan Rick untuk berhati-hati mengingat pria itu tak segan-segan membunuh sahabatnya sendiri. Hingga setibanya di sana Rick meminta Mas Totok untuk membuka pintu sel yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Awalnya Mas Totok menolak, namun Rick tetap memaksanya jika semua ini ingin berjalan dengan lancar. Dan Bitch is ready. mereka pun membantai habis zombie-zombie di sana. Namun pada momen itu Rick juga menyadari bahwa Mas Totok mempunyai maksud buruk dengan melempar zombie ke arahnya. Mas Totok pun meminta maaf atas hal itu. Namun tentu saja Rick tak dapat melupakannya begitu saja. Dan Easy now. And get down on your knees. tentu kejadian itu membuat mereka sangat ketakutan dan salah satu pria di sana berniat untuk melarikan diri. Namun Rick juga tak membiarkannya lolos begitu saja dan segera melakukan pengejaran.
Hingga pria itu mulai tersudut di sebuah ruangan yang dipenuhi zombie dan Rick segera menutup pintu membiarkan pria itu terjebak di sana. Tak lupa Rick juga mengancam kedua pria yang tersisa untuk tidak macam-macam. Pria gondrong itu pun terus memohon agar Rick mau menyelamatkan dirinya. Namun tidak dengan satu pria bernama Oscar yang begitu pasrah dan tak mau memohon untuk hidup yang tak layak dijalani. Dengan itu Rick memutuskan untuk menahan mereka di sel lain. Mungkin ini terlihat kejam, namun harus tetap dilakukan karena ia harus benar-benar memastikan semua aman terkendali. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Carol pun mengajak Glenn untuk pergi ke suatu tempat di mana ternyata wanita itu meminta Glenn untuk membantunya mengambil sebuah zombie wanita untuk ia jadikan sebagai bahan praktek sebelum menangani proses melahirkan yang akan dihadapi Lori. Glenn merasa ini sebuah rencana gila, namun Lori meyakinkan bahwa ini harus dilakukan agar ia sedikit tahu cara membedah untuk berjaga-jaga jika proses melahirkan Lori tak dapat dilakukan secara normal. Dan tiba-tiba Maggie terkejut dengan tingkah Herschel yang mulai menggerung, tak sadarkan diri. Lori yang melihat hal itu pun segera mendekat dan berusaha memberinya pertolongan. Namun tiba-tiba tentu hal itu membuat mereka sangat amat cemas. Untung saja Rick segera datang mendekat untuk memastikan keadaan pria itu baik-baik saja. Hingga siapa sangka Herschel mulai sadar. Meski dengan keadaan yang sedikit memprihatinkan, Beth dan Maggie pun sangat senang melihat hal itu. Tak lupa Rick juga datang mendekati Lori untuk berterima kasih karena sudah bertahan sejauh ini menjadi sosok istri dan ibu yang baik. Ya, meskipun pernah tersandung skandal, tapi dalam keadaan seperti ini hal itu masih dapat dimaafkan lah ya. Dikencot temannya sendiri. Hah, kasihan kamu Rick. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan beberapa pria militer yang tengah berjuang keras untuk bertahan hidup karena turbulensi ultraflu helikopter yang mereka hadapi. Hingga tiba-tiba mereka mulai terjatuh dan menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Dan Mission yang melihat hal itu pun segera mengajak Andrea untuk melakukan pemeriksaan. Helikopter itu benar-benar hancur dan nampaknya seluruh penumpang tewas atas insiden yang terjadi. Hingga tiba-tiba terlihat sebuah kelompok separatis yang mulai mendekat. Menyadari hal itu, Mission langsung meminta Andrea untuk diam agar keberadaan mereka tidak disadari. Beberapa pria pun mulai menampakkan diri dan bergegas melakukan pemeriksaan. Bahkan dengan sangat sigap mereka juga membantai para zombie yang berkeliaran di sana. Magicom dan Andrea pun terus mengawasi mereka dari kejauhan, dan bahkan ia juga tak segan-segan membunuh kedua peliharaannya untuk memastikan persembunyian mereka benar-benar aman. Dan ketika beberapa pria itu pergi, Andrea sangat terkejut dengan keberadaan Dixon di sana. Hingga wanita itu tersadar di sebuah tempat dengan perawatan penuh dan juga Magicom yang selalu setia menemaninya. Tak berselang lama dari itu, Dixon pun kembali datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi setelah dirinya pergi. Karena tanpa kalian ketahui, setelah sekian lama Dixon menghilang, kini ia menjadi seseorang yang cukup berpengaruh di wilayah ini. Mendengar hal itu, Andrea pun memberitahu bahwa Daryl langsung bergabung dengan Rick untuk melakukan pencarian setelah mengetahui Dixon menghilang. Bahkan kini Daryl juga menjadi pria yang cukup berguna di kelompoknya. Mengingat nama Rick, Dixon pun sangat marah karena seperti yang kita tahu bahwa Rick lah yang membuat lengannya harus terputus. Maka dari itu Dixon pun terus mencari tahu bagaimana kabar mereka saat ini. Namun Andrea tak bisa memberi jawaban karena sudah 7 bulan berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Tak berselang lama dari itu, kita juga diberitahu bahwa beberapa pria sangar yang sempat kita lihat merupakan sebuah kelompok yang menampung Dixon selama ini. Hingga pria bernama Bush atau yang biasa dipanggil Gubernur itu mulai menanyakan keadaan Andrea dan juga memberinya kebebasan untuk memilih tinggal atau melanjutkan perjalanan. Andrea merasa heran, bukankah mereka orang jahat yang telah membantai pihak militer yang terjatuh? Gubernur pun langsung membantah perkataan itu dan menegaskan bahwa mereka hanya membantu para korban lebih cepat menghadapi kematian. Karena seperti sedikit gambaran di episode sebelumnya, meski dengan cara apapun mereka mati, maka akan tetap berubah menjadi zombie.
Tak lupa gubernur juga mengajak mereka untuk melihat keadaan sekitar wilayah Woodbury yang menjadi tempat tinggal mereka saat ini. Wilayah yang begitu terjamin dengan penjagaan ketat dan peralatan yang sangat mendukung. Bahkan ia juga menjamin kenyamanan wilayah dengan membakar habis zombie-zombie yang berhasil mereka lumpuhkan. Andrea pun sempat meragukan hal itu mengingat sedikitnya orang yang berada di sana. Bagaimana mungkin semua dapat teratur sebaik ini? Namun pria itu tak memberi penjelasan dan mengantar mereka pergi ke kamar untuk beristirahat sembari menikmati hidangan yang telah ia siapkan. Hingga di pagi harinya Andrea dan Magicom begitu terkejut karena ternyata masih banyak warga yang selamat dan menjalani kehidupan yang nyaman di tempat ini. Seorang wanita yang menemani Andrea pun menjelaskan bahwa memang jumlah mereka tidak banyak, namun gubernur mengaturnya dengan baik sehingga kerjasama yang solid saling mereka lakukan untuk bertahan hidup bersama. Bersamaan dengan itu juga terlihat gubernur yang datang menemui pria militer karena ternyata masih ada yang selamat dan mendapat perawatan di sana. Gubernur pun menanyakan apakah masih ada orang lain di luar sana dan seketika pria militer itu memberitahu titik lokasi persembunyian dan berharap rekan-rekannya akan segera diselamatkan. Dan tak hanya itu, ternyata gubernur juga menjalankan sebuah penelitian dengan mengandalkan seorang profesor bernama Milton untuk mencari cara menghentikan wabah ini. Hingga siapa sangka dengan penemuan dua zombie peliharaan Magicom membuat mereka berpikir akan mendapatkan sesuatu. Singkat cerita, gubernur pun mengajak Andrea dan Magicom makan bersama. Milton yang tak mau bertele-tele pun langsung menanyakan bagaimana cara Magicom membuat zombie-zombie itu jinak dan dapat dikendalikan. Namun tentu saja ini bukan waktu yang tepat dan gubernur segera mengalihkan perhatian. Hingga Andrea yang masih penasaran pun kembali menanyakan apa rahasia dibalik semua keberhasilan atas pembentukan wilayah ini. Gubernur pun menjelaskan bahwa memang jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun mereka mau bekerja sama dengan baik untuk memperjuangkan peradaban. Hingga perbincangan itu harus terhenti ketika salah satu pria datang menemui gubernur, yang tentu saja hal itu membuat mereka mulai sadar akan adanya sebuah kejanggalan. Dan siapa sangka ternyata beberapa anggota gubernur telah berhasil menemukan titik lokasi persembunyian militer dan segera mendatangi mereka. Saya kira di sini gubernur benar-benar baik dan akan melakukan penyelamatan. Namun lihatlah. Gubernur dan anggotanya pun langsung membawa hasil rampasan itu kembali ke kota. Dan entah apa maksud dari semua ini saya belum tahu, karena gubernur hanya sedikit menjelaskan bahwa penyelamatan telah gagal dan juga mengingatkan mereka untuk terus bekerja dengan baik. Di sisi lain, nampaknya Rick dan lainnya bersiap-siap untuk mengatur ulang tempat ini dan membersihkan jasad-jasad zombie yang bergeletakan di semua sudut tempat. Tak lupa Daryl juga mengajak Maggie dan Glenn untuk ikut serta bersama mereka hingga tiba-tiba perhatian teralih akan kedatangan Oscar dan Alex di sana. Alex pun kembali memohon agar Rick mau mengajaknya bergabung dalam kelompok karena keadaan sel yang mereka tempati benar-benar kacau. Terlebih lagi banyak jasad zombie yang merupakan bekas sahabatnya sendiri sehingga membuatnya kena mental. Namun Rick menolak hal itu dan meminta mereka untuk segera pergi menjauh, terlebih Daryl yang juga tidak menyukai keberadaan mereka. Oscar pun tak terkejut mendengar perkataan mereka dan menegaskan kepada Alex bahwa ia sudah tahu permohonan mereka akan percuma. T-Dog pun merasa kasihan dengan nasib mereka dan mencoba merayu Rick agar mau berubah pikiran dan mengizinkan mereka untuk bergabung. Karena meskipun Alex dan Oscar mantan narapidana, tak menutup kemungkinan kita membunuh jauh lebih banyak orang daripada mereka. Tetap saja Rick menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia tak akan mengambil resiko membahayakan anggota kelompoknya sendiri. Karena dengan sepak terjang Rick yang berkecimpung di kepolisian, ia tahu betul bahwa orang-orang seperti mereka akan berkhianat pada waktunya.
Sementara itu nampaknya kecurigaan Magicom semakin besar dan mulai memeriksa mobil-mobil pria militer untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kecurigaannya semakin besar ketika ia melihat banyak bekas serbuan peluru dan darah segar yang tertinggal di sana. Dengan penemuan itu, Magicom dapat menyimpulkan bahwa pria-pria militer tewas ditembak dan bukan tergigit zombie. Dan gubernur yang merasa penasaran dengan gerak-gerik wanita hitam manis itu pun segera mendekat. Hingga tanpa basa-basi lagi, Magicom menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Gubernur pun menegaskan bahwa mereka benar-benar mati tergigit zombie sebelum mereka datang. Namun tentu saja Magicom tidak bodoh, mengingat bekas serbuan peluru yang tergambar jelas, dan juga mana mungkin pria-pria militer dapat dikalahkan dengan mudah oleh makhluk-makhluk yang bergerak lambat. Apalagi dengan berita kematian Wells, salah satu pria militer yang sempat mendapat perawatan, yang kini entah di mana jasadnya. Gubernur pun semakin terpojok dan terus mengalihkan pembicaraan di sana. Namun Magicom sudah tak mau bertele-tele lagi dan segera datang menemui Andrea untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Sebenarnya Andrea kurang setuju akan hal itu karena dirinya sudah mulai nyaman di tempat ini, tapi seperti yang kita tahu bahwa Magicom lah yang telah menyelamatkan Andrea, sehingga ia juga tak dapat membantah terlalu jauh perkataan tersebut. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, diam-diam Andrea menyempatkan diri menemui Dixon untuk memberitahu letak perumahan Herschel dan memintanya untuk mencari Daryl di sana. Dixon pun merasa heran mengapa Andrea memberi informasi itu kepadanya. Seketika Andrea pun menegaskan bahwa ia sudah merasa bagaimana rasanya ditinggalkan adik pas lagi sayang-sayangnya. Dan kini Rick dan lainnya pun kembali memulai pergerakan. Namun tak lupa Glenn juga memberi sedikit persediaan kepada Alex dan Oscar untuk bertahan hidup. Hingga kegembiraan mereka tergambar jelas ketika melihat Herschel yang sudah berhasil melewati masa kritis dan bahkan sudah dapat berjalan dengan baik meski harus menggunakan bantuan tongkat di sana. Rick pun benar-benar merasa tersentuh dan menatap tajam Lori si wanita in the house sebagai tanda sedikit rasa terima kasihnya karena telah membantu Carol merawat Herschel dalam masa sulitnya. Namun siapa sangka kegembiraan itu tak bertahan lama karena ternyata zombie-zombie mulai bermunculan dan memenuhi semua tempat. Tentu mereka sangat cemas dan bergegas untuk pergi menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Rick, Glenn, Daryl yang segera mendekat untuk melakukan perlawanan. Namun sial, dengan banyaknya zombie yang menyerang, T-Dog tergigit ketika hendak menutup pintu gerbang dan terluka sangat parah, dan tentu hal itu membuat Carol semakin ketakutan. Rick pun sangat marah karena mengira bahwa Alex dan Oscar lah yang melakukan semua ini, hingga tiba-tiba alarm berbunyi keras dan membuat banyak zombie yang semakin mendekat. Suasana pun semakin mencekam karena luka T-Dog yang terus mengucurkan saus tomat dan juga perut Lori yang kini mulai berkontraksi. Benar-benar bayi nggak ngerti waya. Hei bro, kamu di dalam dulu, situasi di luar benar-benar kacau saat ini. Dengan itu Carl pun segera memeriksa beberapa ruangan untuk memastikannya benar-benar aman dan mengajak Lori serta Maggie berlindung di sana. Dan kini Dixon pun datang menemui gubernur untuk memberitahu bahwa Andrea telah memberi informasi tentang keberadaan adiknya, dan oleh karena itu Dixon memutuskan untuk pergi melakukan pencarian sendiri. Gubernur pun memintanya untuk bersabar karena informasi itu harus dipastikan dan terlebih lagi posisi Dixon sangat dibutuhkan saat ini. Namun pria itu tetap ngotot untuk segera melakukan pencarian hingga gubernur pun mengatakan bahwa dirinya akan menemui Andrea untuk memastikan informasi, dan jika memang benar adik Dixon masih hidup, ia juga akan turun langsung membantunya melakukan pencarian. Benar saja, gubernur yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun mengajak Andrea menikmati Amer bersama sembari memastikan informasi yang telah ia berikan. Siapa sangka pertemuan itu membuat Andrea sangat terbuka, bahkan tak hanya kebenaran informasi yang Andrea sampaikan, karena Andrea juga tak segan-segan memberitahu bahwa Magicom sempat mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Dan kini Rick dan lainnya pun pergi ke ruangan generator untuk mematikan alarm
alarm yang membuat zombie meresahkan mendekat. Namun siapa sangka pada momen itu tiba-tiba ada seorang tahanan muncul dari kegelapan dan langsung melancarkan serangan terhadap Rick sehingga terjadi sedikit baku hantam di sana. Daryl pun juga tak dapat membantu karena harus menahan para zombie yang terus berdatangan, hingga siapa sangka Oscar melepaskan tembakan untuk membunuh pria tersebut. Sementara itu nampaknya keadaan Lori semakin parah karena ternyata ia tak dapat melalui proses persalinan secara normal. Ia pun merasa cemas dan meminta Maggie untuk segera mengambil tindakan karena ia tak mau bayinya mati. Tentu Maggie menolak hal itu karena ia sama sekali tak mempunyai pengalaman dalam hal bedah-membedah. Terlebih lagi tak adanya peralatan yang mereka butuhkan saat ini. Namun Lori tetap meminta Maggie untuk segera mengeluarkan bayi yang ada di perutnya. Bahkan ia juga berpamitan kepada Carl seolah-olah sudah pasrah jika dirinya harus tewas dalam persalinan ini. Dengan itu Maggie benar-benar mulai melakukannya, dan lihatlah cuk, sumpah ngeri parah. Cole, give me your hand. Can't tell if this is the arm or the leg. Setelah melewati proses yang melelahkan, akhirnya bayi itu berhasil keluar dengan selamat. Namun sayang sekali Lori benar-benar harus tewas di sana. Maggie tahu Carl sangat sedih melihat Lori yang sudah tak berjamaah lagi. Namun meskipun begitu, ia juga harus mengajak Carl untuk segera pergi mencari perlindungan. Dan siapa sangka bocil kematian itu memutuskan untuk menembak Lori agar tak berubah menjadi zombie. Dan setelah merasa situasi mulai terkendali, Rick dan lainnya pun berencana untuk segera keluar dari sana. Namun siapa sangka dalam momen itu mereka melihat mayat T-Dog yang sudah menjadi sarapan, dan bahkan Daryl juga menemukan selendang Carol di sana. Rick pun keluar dengan kabar duka yang ia temukan, dan tentu saja membuat mereka semua merasa sangat kehilangan. Terlebih lagi ketika Maggie dan Carl datang membawa bayi ke hadapan mereka. Kalian tahu bagaimana perasaan Rick ketika mengetahui istrinya mengorbankan nyawa demi putrinya maksudnya. Yes cuk, laki-laki memang jarang menangis, tapi harus kalian ingat, jika seseorang pria keras sampai mengeluarkan air mata, berarti dunianya sudah benar-benar kacau. Rick benar-benar terpukul dengan kematian Lori. Namun meskipun begitu mereka juga harus memikirkan keadaan bayi ini agar terus bertahan. Dengan itu Herschel meminta seseorang untuk mencari perlengkapan bayi untuknya, dan seketika Daryl bergegas meminta Maggie untuk menemaninya pergi. Hingga tiba-tiba amarah Rick kembali memuncak dan pria itu nekat solo rank masuk ke dalam gedung membantai zombie-zombie di sana. Dan tahukah kalian apa alasan gubernur membantai pria-pria militer? Ya karena pada dasarnya ia masih mempunyai seorang putri bernama Penny yang telah menjadi zombie. Maka dari itu ia memutuskan untuk memberondong peluru pria-pria militer yang tersisa untuk memastikan keberadaan putrinya tetap aman. Namun tanpa ia sadari ternyata Magicom terus mengawasinya sampai saat ini. Hingga ketika gubernur menyelenggarakan sebuah pesta sebagai perayaan atas terbangunnya kota Woodbury, diam-diam Magicom mulai menyelinap mengambil senjata kesayangannya dan juga memeriksa semua catatan di sana. Bahkan dengan catatan-catatan yang Magicom temukan, ia juga tak tahu bahwa gubernur telah menahan zombie-zombie di belakang gedung sebagai bahan penelitian untuk mengobati putri cantiknya. Keberadaan Magicom hampir saja terbongkar, namun untung saja wanita hitam manis itu pandai berkamuflase dan bahkan juga telah tiba di belakang gedung untuk membantai para zombie yang tertahan di sana.
Siapa sangka seorang penjaga melihat aksinya dan tentu saja membuat gubernur sangat marah. Gubernur pun benar-benar merasa tersinggung karena Magicom telah lancang mengganggu privasi yang selama ini ia sembunyikan. Namun meskipun begitu, gubernur tetap mencoba sabar dan mengajaknya untuk bekerja sama agar semua rahasia ini tak menyebar luas. Magicom yang tak suka, terintimidasi pun tak gentar dengan ancaman yang diberikan, dan bahkan ia juga tak segan-segan memberontak sebelum pergi dari sana. Dengan itu gubernur pun bergegas pergi menemui Andrea untuk memintanya menghentikan Magicom karena wanita itu telah berbuat lancang dengan semua rahasia yang ia jaga selama ini. Meskipun tak tahu apa rahasia yang dikatakan, namun Andrea tetap merasa bersalah dan segera datang menemui Magicom untuk mengingatkan agar tidak terlalu lancang terhadap privasi seseorang. Namun Magicom tak memperdulikan hal itu dan meminta Andrea mulai berkemas karena mereka akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Tentu Andrea merasa heran, mengapa Magicom begitu ngotot pergi, sedangkan tempat ini sudah sangat nyaman untuknya berlindung dan bahkan semua kebutuhan telah terpenuhi. Hingga ia pun menegaskan bahwa tempat ini tidak sebaik apa yang Andrea bayangkan. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Dixon dan Milton yang tengah memeriksa perangkap karena ternyata selama ini mereka juga mempunyai kebiasaan buruk yang tak pernah terekspos media. Hingga setibanya di kota, Dixon merasa heran melihat dua gadis Idaho yang sudah berkemas dan berniat pergi dari sana. Dixon pun mulai mengajak mereka berbincang, namun tak melarang mereka pergi, dan tentu saja hal itu membuat Andrea semakin ragu meninggalkan tempat ini. Dengan itu Andrea kembali berusaha merayunya untuk tetap tinggal karena tempat ini jauh lebih nyaman daripada situasi di luar sana. 8 bulan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengais makanan untuk bertahan hidup. Apakah itu yang kamu mau? Lihatlah tempat ini, Cuk. Semua terasa nyaman, damai, dan semua kebutuhan kita juga terpenuhi. Namun Magicom tak memperdulikan hal itu dan tak mau bertele-tele lagi, sehingga ia meminta Andrea untuk membuat keputusan dan akhirnya Andrea pun sangat sedih dengan kepergian Magicom. Namun gubernur segera datang mendekatinya dan mengajaknya ke suatu tempat untuk sejenak menghilangkan beban kehidupan ini. Hingga siapa sangka ternyata di balik semua kedamaian yang ditunjukkan, gubernur juga telah menyiapkan arena bertarung sebagai sarana hiburan. Dixon sebagai petarung terkuat begitu bersemangat menghadapi lawan tanding dan mulai baku hantam adu mekanik di sana. It's a way to blow off steam. Andrea yang melihat hal itu pun merasa risih karena tak seharusnya hal ini terjadi. Apa ini, Nur? Gubernur, katamu menjunjung tinggi perdamaian, namun ini apa? Tak mencerminkan peri kemanusiaan sama sekali. Dan setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Daryl dan Maggie pun kembali dengan selamat dan membawa seluruh perlengkapan yang mereka butuhkan. Daryl begitu senang mendengar tangisan bayi itu karena sebenarnya ia sudah sangat lama ingin menjadi seorang ayah. Sementara itu amarah Rick masih sangat membara, terlebih lagi ketika ia menemukan zombie yang telah melahap habis jasad Lori. Kalian tahu apa yang dilakukan Rick, adik-adik? Yes, bantai. Rick benar-benar melampiaskan amarahnya di sana hingga tiba-tiba ia mulai sadar dengan nada dering telepon yang terdengar dan terdengar jelas suara seorang wanita
dari panggilan, yang tentu saja membuat Rick kembali mempunyai sedikit harapan. Dan bahkan wanita misterius itu juga mengatakan bahwa dirinya saat ini berada di sebuah wilayah yang aman jauh dari kekacauan. Mendengar hal itu, Rick terus memohon agar memberitahu lokasi yang dibicarakan, namun wanita itu tak dapat langsung memberitahu lokasinya saat ini karena harus ada pertimbangan dari anggota lain untuk menerima orang baru. Maka dari itu Rick pun harus menunggu dan akan kembali dihubungi suatu saat nanti. Meski sedikit kecewa, Rick tetap berusaha sabar dan kembali menemui anggotanya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Dan tahukah kalian, ternyata tanpa sepengetahuan Andrea, diam-diam gubernur mengirim Dixon dan beberapa anggota lainnya untuk membunuh Magicom. Dalam pencarian itu, Dixon dan kelompoknya melihat sebuah tanda yang meminta mereka untuk kembali. Namun tentu saja Dixon menegaskan hal itu tak akan terjadi hingga tiba-tiba That you're pissing your pants. I'm gonna have to smash. Melihat kemunculan wanita itu, Dixon pun langsung melepas tembakan dan melakukan pengejaran di sana. Namun tentu saja Magicom tak mau mati muda dan segera menghilang meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata saat ini kedekatan gubernur dan Andrea semakin terbangun ya. Meskipun pertarungan sarana hiburan membuatnya kecewa, namun setidaknya ia masih mempunyai tempat yang nyaman di sana. Bahkan Andrea juga menawarkan diri untuk berkontribusi dalam menjaga wilayah ini. Gubernur pun merasa senang dan meminta Andrea untuk terus mengasah kemampuannya. Sejak saat itu gubernur meminta seorang pemanah untuk menemani Andrea terus berlatih hingga tiba-tiba seekor zombie datang. Dan inilah saatnya guru pemanah memperlihatkan kemampuannya di sana. Namun nampaknya wanita itu tidak benar-benar sehebat apa yang dikatakan, sehingga ia memutuskan untuk terjun dan turun tangan secara langsung membantai zombie yang mulai mendekat. That is how it's done. Dan setelah menunggu cukup lama, Rick begitu bersemangat mendengar telepon itu kembali berdering. Seorang pria mulai menginterogasinya untuk memastikan Rick benar-benar pria baik. Rick pun berusaha jujur dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Bahkan ia juga memberitahu bahwa dirinya pernah membunuh beberapa orang yang mengancam keselamatannya. Hingga ia mulai merasa heran ketika pria misterius itu mengetahui istrinya telah mati dan juga bayi Rick yang baru lahir. Terlihat jelas tanda tanya di sana. Dan tiba-tiba telepon itu terputus, yang tentu saja membuat Rick semakin bertanya-tanya di sana. Mendengar suara keributan itu, Herschel pun datang mendekat dan berusaha membuatnya tenang karena berpikir Rick masih frustasi dengan semua insiden yang terjadi. Namun Rick segera menjelaskan bahwa ia baru saja menerima panggilan yang mengatakan bahwa di luar sana ada sebuah wilayah yang aman. Namun meskipun begitu, ia meminta Herschel untuk tidak memberitahu anggota lain sebelum benar-benar mengetahui lokasinya. Dan sementara itu pengejaran terus berlanjut hingga secara mengejutkan wanita hitam manis kembali menampakkan diri dan melakukan serangan. Menyadari Magicom yang telah menghilang, Dixon pun mengajak Neil untuk kembali ke kota. Namun pemuda itu malah menolak karena mereka sudah terlanjur melakukan pengejaran dan harus membalas kematian anggota-anggota yang telah mati. Dan siapa sangka hal itu membuat Dixon marah karena merasa pemuda itu mulai berani membangkang. Hingga akhirnya sedangkan kini Magicom terus berusaha pergi menjauh mencari tempat aman untuknya berlindung. Siapa sangka hal itu malah membuatnya melihat keberadaan Glenn dan Maggie yang tengah melakukan pemeriksaan dan mencari persediaan di sana. Hingga perhatian mereka terpecah dengan kemunculan Dixon yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Glenn pun sangat heran dengan kemunculan pria itu, begitu juga dengan Dixon yang tak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Dengan itu Dixon pun menanyakan keberadaan Daryl dan meminta Glenn untuk mengantarkannya ke sana. Namun tentu Glenn menolak hal itu sehingga membuat Dixon marah dan tak sabar lagi. Magicom pun tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya diam memandangi perkelahian yang tengah terjadi dari kejauhan hingga Dixon pun berhasil menyekap Maggie dan mengajak Glenn segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu juga terlihat Daryl yang terus berkeliling memastikan para zombie sudah benar-benar mati. Namun siapa sangka momen itu malah membuat Daryl menemukan pisau Carol yang tertinggal. Dengan itu Daryl pun merasa frustasi mengingat kasih sayang dan kehangatan yang sempat Carol berikan. Hingga tanpa sengaja Daryl juga menemukan Carol yang tergeletak lemas di sana.
Tak mau berlarut-larut akan bayangan ini, Rick pun mulai move on dan kembali ke kelompok untuk melanjutkan perjuangan. Hingga langkah itu terhenti ketika Rick dan lainnya melihat keberadaan Magicom di sana. Tentu, mereka merasa heran dan bertanya-tanya siapakah nona hitam manis yang berada di sana. Namun meskipun begitu, jiwa penasaran Carl begitu besar dan semakin mendekatinya. Hingga zombie-zombie itu mulai menyadari keberadaan Magicom dan tentu ia harus berjuang keras membantai para zombie walau dengan luka yang cukup parah di sana. Melihat Magicom yang mulai terkulai lemas, Carl pun langsung melepas tembakan dan meminta Rick untuk melakukan penyelamatan. Benar saja, Rick pun segera menghabisi zombie yang terus berusaha menyerang dan memastikan wanita itu tidak tergigit sebelum membawanya masuk ke dalam. Is she bit? Gunshot. Carl, get a blanket. Beth? She's not coming in the cell blocks. Whoa, whoa, whoa. Dengan keadaan Magicom yang cukup parah, Rick pun memintanya untuk beristirahat sampai keadaannya benar-benar pulih. Hingga tiba-tiba Daryl datang memecah perbincangan dan mengajak mereka pergi untuk memperlihatkan sesuatu yang ternyata mereka pun begitu senang melihat Carol berhasil selamat. Namun kesedihannya juga tergambar jelas ketika mereka harus memberitahu bahwa Lori telah mati. Tak mau berlarut-larut dengan kesedihan, Rick pun kembali datang menemui Magicom untuk menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ke tempat ini. Siapa kamu? Mengapa kamu datang membawa perlengkapan bayi? Apa tujuanmu sebenarnya? Ia pun menjelaskan bahwa perlengkapan bayi itu tertinggal karena pria Asia dan seorang wanita cantik diserang dan kini ditahan oleh seorang yang juga menembakku. Magicom juga memberitahu bahwa ada sebuah kota bernama Woodbury yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini dan ia sangat yakin jika mereka disekap di sana. Mendengar ciri-ciri yang disampaikan, Rick pun sadar bahwa orang yang dimaksud adalah Glenn dan Maggie. Dengan itu, Rick meminta Hershel untuk segera mengobati luka Magicom karena ia akan mengajaknya pergi menyelamatkan Glenn dan Maggie. Benar saja, Hershel pun menanganinya dengan sangat cepat hingga Rick dan lainnya mulai bersiap-siap untuk memulai misi penyelamatan ini. I'm in. I got the flashbangs, I got the tear gas. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Dixon yang mulai menginterogasi Glenn untuk mencari tahu keberadaan Daryl. Namun tentu saja Glenn tak akan memberitahu lokasi persembunyian mereka. Tak cukup sampai di sana, demi mengetahui keberadaan Daryl saat ini, Dixon juga membawa seekor zombie untuk mengancamnya. Namun tetap saja Glenn memilih untuk bungkam hingga Dixon semakin marah dan benar-benar melepas zombie itu di sana. Dengan keadaannya yang terikat tentu membuatnya sangat kewalahan, namun ia tak menyerah dan terus berusaha melawan hingga dan setelah beberapa saat menempuh perjalanan, Magicom pun memberitahu bahwa titik lokasi yang mereka tuju sudah dekat. Maka dari itu mereka harus berjalan kaki untuk mencapainya. Hingga siapa sangka ternyata kedatangan mereka memancing zombie-zombie berdatangan, sehingga mereka harus berjuang keras di sana. Hingga tanpa sengaja mereka menemukan sebuah pondok kecil dan bergegas pergi ke sana untuk berlindung. Dan bahkan kini selain para zombie yang semakin mendesak, mereka juga merasakan sedikit kejanggalan di sana. Hingga tiba-tiba I need you to lower the gun. Just take this nice and slow, okay? Look at me. Hey.
Rick pun terus berusaha untuk menenangkannya, namun pria itu sangat ketakutan dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Dengan itu Magico mulai muak dan menghunuskan pedangnya di sana. Rick sempat terdiam melihat kekejaman nona manis kita, namun siapa sangka kematian pria itu malah membuat Daryl mempunyai ide cemerlang untuk pergi dari sana. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan gubernur yang datang menemui Dixon untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dixon pun menjelaskan bahwa ia telah menginterogasi pria yang ia tangkap, namun tak ada sedikit pun informasi yang berhasil ia dapatkan. Dengan itu gubernur menegaskan bahwa dirinya akan turun langsung menginterogasi Maggie dan bergegas pergi menemuinya, karena ia langsung membawa Maggie pergi ke hadapan Glenn dan mengacengkan senapannya di sana. Merasa khawatir dengan keselamatan Glenn, Maggie pun terpaksa memberitahu lokasi persembunyian dan jumlah mereka saat ini. Meski itu sebuah tindakan yang bodoh, namun Maggie juga tak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan informasi yang mereka dapatkan, gubernur pun mulai menyusun rencana untuk penyerangan. Namun sebelum itu ia juga memastikan loyalitas Dixon terhadapnya, karena seperti yang kita tahu bahwa Daryl menjadi salah satu bagian kelompok yang akan mereka buru. Tanpa menyadari bahwa Rick dan lainnya sudah mendekat dan mulai melakukan pengintaian di sana. Rasa mbok parah nih cuk, Sherlock wae aku OTW. Anjay. Here. Dan setelah penyiksaan yang mereka alami, Glenn pun memastikan keadaan Maggie tetap baik-baik saja. Maggie pun tak mau Glenn cemas dan menegaskan bahwa gubernur sama sekali tak menyentuhnya sedikit pun, meskipun sedikit dibugli. Tapi tenang saja mas, serabi lembitku hanya untukmu, bacot. Dengan itu semangat Glenn kembali bangkit dan mengajak Maggie mulai bersiap melakukan perlawanan, di mana tanpa rasa ragu lagi pria Asia kita memotek sedikit tulang ayam sebagai persenjataan mereka. Sementara itu kita juga diperlihatkan dengan Rick yang terus mengawasi pria-pria kekar yang berjaga di sana, hingga Magico menuntun mereka melalui jalur alternatif agar dapat melewati pos keamanan tanpa terdeteksi. Namun siapa sangka di tengah kewaspadaan mereka tiba-tiba seorang pria datang mendekat dan Shut up, get on your own, people. I don't know. You are holding some in your mouth. Begitu juga dengan Maggie dan Glenn yang mulai melakukan perlawanan dengan mendekati Dixon beserta salah satu pengikutnya di sana. Maggie pun tampil hebat dan langsung menikam pria itu tanpa ampun. Namun sial, Dixon terlalu kuat untuk Glenn sehingga pria itu terlihat sangatlah kewalahan di sana. Mengetahui hal itu, Maggie pun berniat untuk segera membantunya. Namun sayang sekali kawan, karena anggota Dixon langsung datang dan melumpuhkan mereka. Kelompok Rick yang mendengar keributan itu pun segera mendekat dan memulai misi penyelamatan dengan sebuah bom molotov untuk mengalihkan pandangan sebelum membawa pergi mereka dari sana. Daryl. This was Merle. Setelah berhasil keluar dari kekacauan itu, Glenn memberitahu bahwa Dixon terlibat langsung atas kegaduhan ini. Tak lupa ia juga menambahkan bahwa lokasi persembunyian mereka telah terbongkar karena penyiksaan yang diberikan benar-benar nyata, sehingga mau tak mau Maggie harus memberitahu Dixon agar mereka masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Rick pun tak mempermasalahkan hal itu dan bergegas mengajak mereka pergi mengingat keadaannya yang terlihat cukup parah. Namun siapa sangka tiba-tiba Daryl memecah perbincangan mereka dengan mengatakan bahwa dirinya akan pergi menemui Dixon, mengingat cukup lama sudah mereka terpisahkan. Tentu Rick tak menyetujui hal itu karena sangatlah berbahaya, terlebih lagi dengan persembunyian mereka yang telah terbongkar. Rick sangat membutuhkan keberadaan Daryl agar semua tetap terkendali. Sementara itu Dixon pun langsung datang menemui gubernur untuk memberitahu kekacauan yang telah terjadi. Tentu pria slow respon itu mulai cemas dan meminta Dixon untuk memimpin pasukan secara langsung melakukan pencarian.
Dan tanpa mereka sadari ternyata Magicom menyusup lebih dalam memasuki ruangan untuk membuktikan kejanggalan-kejanggalan yang selama ini membuatnya penasaran. Kelompok Rick pun kembali bergegas melanjutkan pergerakan dengan aba-aba dari Daryl yang melemparkan bom asap di sana. Tentu hal itu membuat kelompok gubernur mengetahui keberadaan mereka hingga baku tembak tak dapat dihindarkan lagi. Atas keributan yang terjadi, Andrea pun segera keluar dan berniat untuk membantu perlawanan. Namun gubernur segera menghentikannya dan mengajaknya pergi dari sana. Nek Andrea ngerti sopo saiki sing dilawan jelas bingung arep belo sopo wonge cuk. Tembak menembak itu terus berlanjut, namun kelompok Rick mulai terpojok dan banyaknya pria-pria sangar di sana. Tentu saja mereka tak menyerah dan terus melakukan perlawanan hingga tiba-tiba Rick melihat sosok yang sangat mirip dengan Sen dan bersamaan dengan itu juga terlihat Magicom yang terus menyusuri ruangan gubernur untuk mencari keberadaan putrinya, hingga ia melihat kelapa-kelapa yang tersusun rapi di akuarium dan juga mendengar suara mengerang yang semakin membuatnya penasaran. Magicom pun menemukan keberadaan Penny dan berniat untuk segera membawanya pergi, karena saat ini Magicom mengira Penny ABG normal yang disekap oleh ayahnya sendiri. Namun ketika penutup wajah itu dibuka, ternyata melihat hal itu, Magicom berniat untuk menanganinya secara langsung. Namun tiba-tiba gubernur datang dan memohon agar Magicom membiarkan putri yang ia sayangi tetap hidup di sana. Namun Magicom tahu bahwa hal ini adalah sebuah kesalahan dan tak dapat dibiarkan lagi, hingga ia mengayunkan samurainya yang tentu saja membuat pria itu sangat marah. Dan siapa sangka pada momen itu Andrea datang dan melihat kebrutalan Magicom secara langsung, yang tentu saja membuatnya sangat amat kecewa. Memang benar Andrea tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti ia sangat kecewa melihat perbuatan Magicom saat ini. Lihatlah cuy, bagaimana gubernur menggambarkan kasih sayang terhadap putrinya. Meski sadar putrinya sudah menjadi zombie dan kini telah mati, gubernur masih saja merasa sangat kehilangan. Bahkan serpian kaca yang menancap di mata tak membuatnya dapat menahan tangis sedih di sana. Sementara itu di titik lokasi persembunyian, Herschel datang menemui Carl dan sedikit berbincang tentang persediaan mereka, hingga tiba-tiba Carl mendengar sebuah keributan dan mulai bergegas pergi untuk memeriksanya, yang ternyata ada kelompok lain yang tiba-tiba berada di tempat ini dan bahkan salah satu dari mereka telah digigit zombie. Dengan itu Carl pun segera mendekat dan mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman. Melihat keadaan salah satu anggotanya yang terluka, mereka pun begitu cemas dan tak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Hingga tiba-tiba Carl langsung menutup pintu dan menahan mereka di sana. Seorang wanita bernama Sasha itu pun sangat marah dan meminta Carl untuk melepaskan mereka. Namun Tyrese, si pria kekar, memintanya untuk tetap tenang karena meskipun saat ini mereka terkurung, setidaknya tempat ini lebih baik daripada situasi di luar sana. Dan setelah mendapat perawatan lebih, akhirnya gubernur mulai berangsur pulih. Meski ia harus kehilangan fungsi satu matanya, tergambar jelas raut wajah kemarahan gubernur atas apa yang telah terjadi. Hingga pada saat itu Dixon juga datang dan memberitahu bahwa para penyusup berhasil melarikan diri. Ya, karena Rick dan lainnya sudah berhasil keluar melewati pagar pembatas dan bahkan Magicom juga telah berada di sana. Meski sempat menghilang dan membuat mereka marah, namun Magicom menegaskan bahwa dirinya pergi hanya untuk mencari tahu lebih dalam atas wilayah ini.
Dan gubernur yang tak mau masalah ini semakin menyebar luas pun langsung mengumpulkan seluruh warga dan sedikit berpidato di sana. Hingga sebuah momen mengejutkan benar-benar terjadi, di mana ternyata ia telah berhasil menangkap Daryl dan menuduh Dixon terlibat dengan semua ini. Waduh. Para warga pun bersorak-sorai meminta gubernur mengeksekusi Daryl dan Dixon di sana, dan tentu hal itu membuat mereka sangat cemas. Andrea yang melihat keberadaan Daryl pun mendekat dan berusaha menghentikan kekacauan ini. Namun gubernur sudah tak memperdulikannya lagi dan langsung meminta Dixon untuk menghajar Daryl jika memang benar-benar tak terlibat dengan semua kekacauan yang terjadi. Dan siapa sangka nampaknya pria temperamental itu sudah benar-benar tak memperdulikan Daryl lagi, karena setelah gubernur berucap, ia langsung mengambil tindakan untuk mengamankan posisinya. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Daryl pun meminta Dixon untuk sadar dan mencari cara untuk pergi bersamanya. Seketika Dixon pun terdiam dan terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencari celah. Hingga siapa sangka Maggie mengawali serangan karena ternyata Rick kembali datang untuk membawa mereka pergi dari sana. Mereka pun terus berlari menjauh berusaha keluar tembok perbatasan. Dixon yang mengetahui pasti lingkungan ini segera membuat jalan pintas agar mereka dapat segera pergi. Dan siapa sangka dengan adanya jalan itu nampaknya zombie-zombie mulai berjalan memasuki kota. Hingga ketika mereka tiba di titik lokasi pertemuan, Glenn dan Magicom pun sangat marah melihat keberadaan Dixon di sana. Tentu kalian ingat betul apa yang membuat mereka marah atas keberadaan Dixon. Namun siapa sangka pria itu tak merasa bersalah sedikit pun dan malah mengumbar kejelekan Magicom atas kedekatannya dengan Andrea di sana. Tentu Rick terkejut mendengar hal itu. Apakah benar Andrea selama ini bersama Magicom? Namun Daryl segera meminta Dixon untuk diam, dan Rick yang sudah tak sabar lagi pun langsung mengambil tindakan untuknya. Melihat sikap Daryl yang belum berubah, Rick pun mengatakan bahwa dirinya tak akan mengizinkan Dixon tinggal bersama mereka karena Rick tak mau kelompoknya dalam bahaya. Daryl pun tak setuju akan hal itu karena Rick dapat menerima Magicom, tapi mengapa tidak dengan Dixon? Maka dari itu Daryl menegaskan jika Dixon tak dapat bergabung, ia lebih memilih untuk berpisah karena mau bagaimanapun Dixon tetaplah saudara kandungnya sendiri. Rick pun berusaha menghentikan Daryl agar tetap tinggal bersamanya, namun keputusan itu sudah benar-benar bulat, bukan persegi panjang lagi, sehingga ia nekat mendekati kakaknya dan bergegas pergi dari sana. Bersamaan dengan itu juga terlihat Herschel yang terus mengobati Ben, pemuda tersesat, salah satu anggota Tyrus. Dan ketika Beth datang membawa Judith, Sasha pun merasa heran mengapa masih ada bayi di tengah kekacauan ini, hingga Tyrus segera memecah perbincangan mereka dan memohon kepada Herschel untuk menerima keberadaannya. Namun tentu saja Herschel tak mau mengambil keputusan itu karena ia harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Rick agar kelompoknya tetap aman. Dengan penolakan itu mereka mulai memindahkan salah satu jasad rekannya yang tewas, hingga ketika Ben melihat keberadaan Carl dan Carol, ia mengajak Tyrese untuk melakukan perlawanan. Ayo cuk, gorbocil, janda muda karo kakek bincang, pasti kita bisa menangani semua ini dengan mudah. Namun Tyrese menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia sangat yakin bahwa semuanya masih dapat dibicarakan dengan baik-baik. Hingga tiba-tiba Alec dan Beth pun datang memberi sedikit peralatan yang tentu saja hal itu membuat Tyrese semakin yakin untuk bersabar. It's much appreciated. Yeah, we'll take it from here. With the body? We'll manage. Bersamaan dengan itu, Carol dan Carl yang tengah berjaga pun segera membuka pintu gerbang karena melihat mobil Rick yang telah kembali. Carl pun begitu senang menyambut kepulangan ayahnya, namun tidak dengan Carol yang merasa sedih karena mengetahui Daryl tak kembali bersama mereka. Rick pun menjelaskan bahwa dalam misi penyelamatan, Daryl bertemu dengan Dixon dan hal itu membuatnya memutuskan untuk pergi.
coming back? Gone. No. Dan setelah memeriksa korban-korban atas kekacauan yang terjadi, Andrea pun semakin terkejut melihat para penduduk yang berniat untuk pergi. Andrea pun merasa heran dan segera berusaha untuk menghentikan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat suasana semakin mencekam. Yang ternyata Everybody calm down. Oh my God. hingga tiba-tiba gubernur datang melepas tembakan dan langsung pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan kini Herschel yang melihat kepulangan Rick pun segera memberitahu bahwa ada hal buruk yang terjadi. Rick pun bertanya-tanya, apakah zombie menerobos masuk ataukah balitaku kurang makan? Herschel menegaskan bahwa bukan itu yang menjadi masalah, namun karena adanya sebuah kelompok baru yang datang. Dengan itu Rick mengumpulkan semua anggota kelompoknya untuk datang menemui Tyrese dan menanyakan apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka. Tyrese selaku sesepuh kelompok pun menceritakan bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini, dan bahkan ia juga memberitahu sudah ada satu anggotanya yang gugur dalam perjalanan. Maka dari itu Tyrese memohon agar Rick mau menerima mereka dan berjanji tak akan menjadi beban keluarga, karena di sini kelompoknya hanya membutuhkan tempat untuk berlindung. Namun nampaknya Rick tetap memegang prinsipnya dengan teguh, tak akan membiarkan kelompok lain untuk bergabung agar kelompoknya tetap aman. Carol pun sedikit protes dengan keputusan itu. Begitu juga dengan Herschel yang meminta Rick untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Hingga tiba-tiba sosok bayangan hitam bergaun putih menampakkan diri seperti arwah Lori yang tentu saja membuat Rick kalut dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Selain zombie ternyata mistis-mistis juga cok di film ini. Seru anjay. What do you want from me? Get out! Come on. There's no need. You don't belong here! Get out! I gotta get shot here. We're going. Why are you down there? Halusinasi Rick saat ini semakin parah. Setiap ia mulai melamun, bayangan Lori seperti selalu mengikutinya. Dan Magicom yang melihat hal itu pasti berpikir bahwa Rick sudah mulai gila. Dan bersamaan dengan itu juga terlihat gubernur yang datang menemui Andrea untuk menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan Andrea yang dapat menenangkan para warga dan para warga. Dari itu ia sadar bahwa mereka tidak butuh kekerasan, dan terlebih lagi dengan kematian Penny si putri cantiknya, ia merasa bahwa semua ini telah berakhir, sehingga ia meminta Andrea untuk menggantikannya memimpin kota, karena dirinya akan pergi mencari sedikit kenikmatan duniawi di luar sana. Tentu Andrea sedikit heran mendengar perkataan itu, tapi tetap saja ia juga merasa bangga karena gubernur mau memberi kepercayaan ini untuknya. Namun siapa sangka setelah perbincangan itu diam-diam gubernur pergi menemui Milton dan memintanya untuk mengawasi Andrea agar tak berbuat macam-macam di sana. Loh, piye to su? Sementara itu Daryl dan Dixon yang terus menyusuri hutan mencari tempat tinggal tiba-tiba melihat beberapa orang yang terserang zombie, dan tentu saja Daryl bergegas mendekat untuk membantu mereka keluar dari sana. Bahkan ketika Daryl berhasil membunuh semua zombie meresahkan yang berusaha menyerang, Dixon malah berniat untuk merampas persediaan makanan yang padahal kelompok itu memiliki seorang bayi. Daryl yang sudah benar-benar muak pun segera menghentikan Dixon dan menyuruh mereka segera pergi. Dari adegan itu kita jadi tahu meski mereka saudara kandung, namun watak dan tingkah laku mereka sangatlah berbeda jauh. Daryl memang keras tapi masih dapat membedakan mana musuh, mana orang yang harus dibela. Sedangkan Dixon manusia
manusia tanpa pandang bulu yang selalu hahaha dalam segala situasi. Daryl sempat beberapa saat menemani Dixon, berharap hubungan ini masih bisa diperbaiki. Namun sikap tanpa rasa bersalah Dixon membuatnya benar-benar membuatnya tak tahan lagi. Meski menemukan tempat tinggal yang nyaman, sudah pasti ia tak akan tenang melihat tingkah kakaknya yang arogan. Maka dari itu ia mengajak Dixon untuk pergi ke kelompok Rick, atau mereka harus benar-benar berpisah di sini. Dixon pun menegaskan bahwa ia tak bisa pergi ke sana karena ia pernah berusaha membunuh Magicom dengan keras dan juga telah menyiksa Glenn habis-habisan. Namun Daryl sudah tak mau menerima alasan apapun lagi dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Glenn pun datang menemui Maggie untuk mencoba berbicara empat mata agar hubungan mereka tetap terjaga. Dengan kedatangan Glenn, Maggie pun mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan ambisi Glenn saat ini. Mau apa kamu? Mau menyerang gubernur dan balas dendam? Maka dari itu Maggie kembali menjelaskan bahwa memang benar aku sudah dibugili, sudah dibekap dari belakang. Namun gubernur tak pernah mengentuku. Apakah kamu sudah puas mendengar jawaban itu? Meski sudah mendengar penjelasan itu berulang kali, namun nampaknya Glenn benar-benar tak dapat membiarkan dendam ini membara. Herschel yang menyadari hal itu pun mencoba menghentikan Glenn dan menyuruhnya untuk tenang, karena ia tahu betul amarah Glenn hanya akan membawanya dalam kehancuran. Namun tetap saja pemuda tersesat itu tak memperdulikan nasihat-nasihat calon mertuanya lagi. Dan siapa sangka pada momen itu Herschel juga melihat Rick yang mondar-mandir di tengah hutan, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Dengan itu Herschel mencoba mendekat dan berusaha membujuknya kembali agar menjadi Rick yang hebat dan kembali memimpin dengan baik. Namun lagi-lagi Rick malah mengelantur, berbicara ngalor ngidul dan kayak orang edan. Carol dan Axel yang melihat hal itu juga merasa heran bagaimana bisa seorang Rick bisa menjadi pria yang kehilangan arah hingga tiba-tiba. One time that summer. Ternyata gubernur membawa beberapa anggotanya datang untuk melakukan serangan. Menyadari hal itu mereka pun berusaha melakukan perlawanan dan membalas semua serangan di sana. Hingga tiba-tiba pertempuran mereka terhenti ketika terdengar suara mobil dari kejauhan yang ternyata sebuah minibus datang membawa sekompi penuh zombie dan sengaja dilepaskan untuk melakukan penyerangan. Dan tentu saja hal itu membuat mereka sangat terpojok. Bahkan Rick juga hampir diterkam zombie di sana. Untung saja Daryl dan Dixon datang tepat waktu dan menghajar zombie-zombie yang semakin mendekat. Atas penyerangan yang terjadi, mereka pun sangat cemas, terlebih lagi dengan adanya Dixon yang mengatakan bahwa ia sangat yakin penyerangan akan terus berlanjut karena mungkin saja gubernur telah pergi, namun kemungkinan besar masih ada sniper yang mengintai di luar sana. Mendengar perkataan Dixon yang dianggap memperkeruh suasana, Maggie pun meminta Rick untuk mengusirnya. Namun tentu saja Daryl tak akan membiarkan hal itu terjadi. Melihat Rick yang tak lagi pandai mengambil keputusan, Herschel pun sangat marah dan terus memintanya untuk sadar agar kembali menjadi pemimpin yang baik. Woi cok, ingatkah dulu kamu mengatakan demokrasi? Sejak saat itu nyawa seluruh keluargaku tersandar padamu.
tanggung jawablah, bangkitlah Su, gak usah kue gamon-gamon tai kucing. Seperti itu kira-kira. Tentu perkataan itu membuat Rick semakin tertekan hingga Carl datang mendekat dan memintanya untuk tidak lagi memimpin kelompok ini karena ia merasa Daryl atau Herschel lah yang kini lebih pantas memimpin mereka semua. Merasa disepelekan oleh putranya sendiri, Rick pun mencoba bangkit dan kembali menyusun rencana untuk bertahan jika sewaktu-waktu gubernur kembali datang menyerang. Siapa sangka Glenn yang masih teringat jelas dengan perlakuan Dixon kembali meminta Rick untuk segera mengusirnya. Namun Herschel tak setuju akan hal itu dan mengingatkan Rick akan kemampuan Dixon yang sudah lama berkecimpung di dunia militer dan terlebih lagi dengan loyalitasnya terhadap Daryl yang tak bisa diragukan lagi tentunya. Maka dari itu Herschel juga mulai datang menemui Dixon untuk membangun kedekatan yang lebih baik dan berharap pria itu benar-benar mau berjuang bersama. Bersamaan dengan itu juga terlihat gubernur yang terus menyusun rencana untuk kembali melancarkan serangan. Bahkan ia juga meminta Milton mengumpulkan warga dan para warga dari semua kalangan untuk berlatih. Andrea pun sangat marah mendengar hal itu, terlebih lagi dengan penyerangan yang dilakukan gubernur sudah benar-benar membuatnya tak nyaman tinggal di tempat ini. Namun gubernur sudah tak lagi memperdulikan perkataannya dan mulai mengumpulkan semua warganya. Bahkan gubernur kali ini tak tanggung-tanggung karena ia juga tak segan-segan menyuruh ibu-ibu TikTok untuk ikut serta di sana. Andrea yang semakin muak dengan semua kekacauan ini pun datang menemui Milton agar mau membantunya keluar dari tempat ini karena ia merasa Woodbury bukanlah kota yang indah lagi dan kini diambang kehancuran. Dan maka dari itu ia harus segera pergi ke penjara menemui Rick untuk menghentikan semua ini. Milton pun menolak rencana Andrea karena merasa hal ini seperti sebuah pengkhianatan dan bahkan Milton tak segan-segan menceritakan rencana Andrea kepada pria slow respon kita itu. Namun siapa sangka bukannya melarang gubernur malah meminta Milton untuk membantu Andrea pergi jika memang sudah menjadi keputusannya. Benar saja, dengan izin dari gubernur Milton benar-benar pergi membantu Andrea dan bahkan mereka juga mulai menangkap seekor zombie dan menjadikannya peliharaan untuk mempermudah perjalanan. Keren gak tuh zombie dijadiin peliharaan, Cok? Can we finish this up, please? Hingga keseruan itu terpecah dengan datangnya kelompok Tyrese yang berniat untuk membantu mereka melawan zombie-zombie yang mendekat. Setelah terusir dari kelompok Rick, Tyrese dan kawan-kawan pun terus menyusuri hutan berharap dapat menemukan tempat untuk berlindung. Mengetahui hal itu, Milton langsung mengajak mereka untuk tinggal di Woodbury, mengingat gubernur membutuhkan pasukan tambahan untuk kembali menyerang. Sebuah pertukaran yang cukup baik ya guys ya. Dan Andrea yang tak mau membuang-buang waktu pun terus bergegas hingga Carl dan Maggie yang melihat kedatangannya segera memberitahu Rick untuk melakukan penjemputan. Atas informasi itu, Rick pun segera memulai pergerakan, memastikan situasi benar-benar aman untuk menjemput Andrea di sana. Are you alone? Open the gate! Hands up! Turn around! Hingga setelah memasuki ruangan, Andrea begitu terkejut melihat keadaan Herschel yang telah kehilangan kakinya, dan terlebih lagi ketika ia mengetahui bahwa Sam dan Lori telah mati. Rick yang tak mau teringat kembali dengan kesedihan itu pun kembali mencari tahu apa maksud dan tujuan Andrea sebenarnya. Dengan tegas Andrea pun meminta mereka untuk memperbaiki hubungan dengan gubernur dan tinggal di Woodbury bersamanya agar pertempuran ini tidak benar-benar terjadi karena saat ini gubernur tengah melatih semua penduduknya untuk melakukan penyerangan. Glenn yang mendengar hal itu pun menegaskan bahwa kelompoknya sudah banyak sekali melewati kesulitan, maka dari itu mereka tak akan menyerah dan jika gubernur menginginkan perang, kita akan memberikannya. Dan kini gubernur pun menyambut baik kedatangan kelompok Tyrese di sana dengan menawarkan tempat tinggal yang nyaman dan fasilitas lengkap di wilayahnya. Hingga ketika Tyrese melihat orang-orang yang berlatih, gubernur pun mengatakan bahwa dirinya tengah menyiapkan penyerangan terhadap kelompok yang berdomisili di penjara untuk membalas serangan yang pernah mereka lakukan. Mendengar hal itu, Tyrese pun semakin bersemangat mengingat pengusiran yang dialami kelompoknya. Terlebih lagi kelompok Tyrese saat ini hanya membutuhkan tempat tinggal yang nyaman dan tak peduli harus berpihak kepada siapa. Maka dari itu Tyrese pun menegaskan bahwa kelompoknya siap untuk terlibat langsung dalam pertempuran ini jika memang benar-benar dibutuhkan.
Andrea pun memutuskan untuk kembali ke Woodbury. Entah apa niat Andrea, namun suasana di penjara malam ini benar-benar sunyi. Dengan diiringi suara indah Dek Betty, mereka begitu nyaman menikmati kebersamaan ini. Tak lupa Rick juga berpesan kepada Daryl untuk terus menjaga Dixon dan memastikan tempat ini tetap aman karena dirinya akan membawa Magicom dan Carl pergi ke kota mengumpulkan senjata yang tersisa. Dan ketika Andrea tiba di Woodbury, ia langsung datang menemui gubernur untuk memberi hadiah full service yang selama ini ia pelajari. Hingga di saat pria slow respon itu mulai terlelap, tiba-tiba Andrea beranjak dari kasur yang nyaman dan berniat untuk menikamnya diam-diam. Singkat cerita, Rick pun mengajak Magicom dan Carl menuju ke kota. Ia benar-benar fokus kali ini. Bahkan ketika berpapasan dengan Joko Kendil, penunggang macan putih, ia meminta Magicom untuk mempercepat laju mereka. Bahkan meski dalam perjalanan itu mereka menemui sedikit hambatan dan ada beberapa zombie yang berniat menyerang, Rick segera mengambil tindakan untuk mempersingkat waktu yang mereka miliki. Dan setelah memasuki kota, Rick mulai mengajak Magicom dan Carl untuk mulai melakukan pemeriksaan. Kantor-kantor kepolisian berharap dapat menemukan senjata yang mereka butuhkan. Meski tempat itu kosong, tak menyisakan barang berharga sedikit pun. Namun Rick juga tak menyerah dan mengajak mereka untuk terus menyusuri tempat lain. Hingga perhatian mereka teralih ketika melihat sebuah perempatan yang dipenuhi blokade sebagai tempat perlindungan. Dengan itu Rick pun menyadari bahwa ada orang lain yang menempati wilayah ini. Maka dari itu ia meminta Magicom dan Carl untuk terus waspada mengamati wilayah sekitar mereka. Hingga ketika seekor zombie mulai mendekat, tiba-tiba sosok pria misterius datang dan menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Rick sempat berpikir untuk melarikan diri, namun Magicom tak menyetujui hal itu karena mereka tak bisa pulang dengan tangan kosong. Dengan itu Rick pun mulai melepas tembakan untuk mengalihkan perhatian, sementara Magicom pergi menyusup ke atas berharap dapat menyerangnya secara langsung. Namun sosok misterius itu menghilang begitu saja dan tiba-tiba siapa sangka bocil kematianlah yang berhasil melumpuhkannya. Dan tak lupa Rick juga bergegas melakukan pemeriksaan. Hingga betapa terkejutnya ia ketika ia mengetahui bahwa wajah di balik topeng itu adalah sahabat lamanya sendiri. Siapa cuk? Sembari menunggu Morgan sadar, mereka pun mulai mengamati area sekitar. Tak lupa Magicom juga meminta Rick untuk terus waspada mengingat banyaknya perangkap yang telah terpasang. Hingga tiba-tiba Rick kembali teringat dengan Dwayne, si putra Morgan, sehingga ia memutuskan untuk menunggunya hingga benar-benar pulih. Maka dari itu Rick dan Magicom membawa Morgan ke tempat yang lebih aman, di mana langkah itu begitu perlahan karena salah sedikit bisa modar. Hingga betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Morgan telah berhasil menjarah semua senjata di wilayah ini. Rasa penasaran Carl juga begitu besar dan terus mengamati situasi sekitar. Hingga ketika melihat denah lokasi kota ini, Carl berpamitan kepada Rick bahwa dirinya akan pergi sementara waktu. Rick pun sempat tak mengizinkannya pergi, namun Magicom langsung mengatakan bahwa dirinya yang akan menemani Carl berkeliling. Hingga ketika mereka beranjak pergi, ternyata Morgan telah menyiapkan sesuatu dan tiba-tiba Listen, I don't know you. You do know me. Don't. You know me. Look at me. Rick pun terus menghindar karena dirinya tak mau pertarungan ini terjadi. Namun pria itu terus menyerang seperti telah melupakan segalanya dan bahkan juga berniat untuk membunuh Rick di sana. Dengan itu Rick pun kembali bangkit dan terus berusaha membuat Morgan sadar atas apa yang pernah mereka lewati bersama. Namun nampaknya pria itu sudah terkena mental dan melupakan segalanya. Hingga Rick menunjukkan sebuah HT yang pernah ia berikan dan juga menjelaskan bahwa selama ini ia meninggalkan pesan untuknya. Benar saja pria itu pun mulai teringat dengan bayangan-bayangan di masa lalu di mana ia selalu menunggu kabar dari Rick di atap gedung ketika fajar datang, namun semua nihil tanpa adanya jawaban. Bahkan Morgan juga mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena senjata yang pernah Rick berikan tak ia manfaatkan dengan baik. Karena di saat mereka tengah mencari persediaan makanan, tiba-tiba zombie istri Morgan berdiri tepat di hadapan Dwayne dan memangsanya hidup-hidup.
Yang tentu saja hal itu menjadi penyesalan terbesar untuknya. Rick pun turut prihatin atas apa yang telah terjadi, namun ia tetap meminta Morgan untuk kembali bangkit karena dalam situasi seperti ini tidak hanya dirinya yang merasa kehilangan, namun tetap saja hal-hal buruk yang ia alami membuatnya pesimis untuk kembali berjuang dan lebih memilih untuk menyerah begitu saja. Sementara itu Magicom pun mulai heran ketika melihat Carl yang terus pergi menjauh. Dengan itu Magicom bergegas menyusulnya dan menanyakan apa yang sebenarnya Carl rencanakan, yang ternyata bocil kematian itu berniat untuk pergi ke kedai bekas keluarganya untuk mengambil sebuah foto di sana. Magicom pun sempat ragu akan rencana itu, namun Carl bersikeras untuk melakukannya hingga akhirnya mereka pun saling bekerja sama mengalihkan perhatian para zombie dan mulai menyelinap di sana. Saya kira semua ini akan selesai dengan mudah, namun tiba-tiba ada sebuah zombie yang menyerang dan tentu hal itu membuat mereka terkejut dan harus segera pergi. Bahkan kecemasan itu membuat album keluarga yang menjadi tujuan utama Carl terjatuh. Tak mau Carl merasa sedih, Magicom pun memintanya untuk menunggu karena dirinya lah yang akan pergi mengambilnya. Hey. Thank you. Sedangkan kini Rick berusaha memperlakukan Morgan dengan baik dan memintanya untuk tinggal bersamanya. Namun tetap saja pria itu menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal. Bahkan ia juga tak segan-segan memberi kebebasan Rick untuk mengambil senjata yang ia butuhkan saat ini, karena Morgan sudah benar-benar putus asa dan berniat untuk segera menghabiskan sisa hidupnya. Hingga ketika Kyle dan Magicom datang, Carl pun mengajak mereka untuk bergegas pergi. Tak lupa Carl juga meminta maaf karena sempat membuat Morgan tak sadarkan diri hingga mereka pun benar-benar meninggalkannya di sana. Everything okay with her? Everything went okay. Setelah berhasil mendapatkan senjata-senjata yang dibutuhkan, Rick pun mengajak Daryl dan Herschel pergi menghadiri undangan Andrea. Dimana ketika Rick memasuki tempat itu, ia mendapati gubernur yang telah menanti kedatangannya. Sempat terjadi sedikit ketegangan mengingat perselisihan yang terjadi, namun gubernur terlihat begitu tenang dan mulai melucuti senjatanya untuk membuat Rick yakin bahwa dirinya tidak mempunyai niat jahat atas pertemuan ini. Daryl yang melihat hal itu pun hanya bisa mengawasinya dari kejauhan karena ternyata ini adalah rencana Andrea untuk mempertemukan mereka berdua untuk mencapai negosiasi agar perang tak benar-benar terjadi. Andrea pun datang mencoba menjadi penengah atas negosiasi mereka, di mana Rick meminta pembatasan wilayah atas penjara dan Woodbury. Tidak ada penyerangan, tidak ada transaksi. Kita hidup di wilayah masing-masing agar perang ini tidak benar-benar terjadi. Namun nampaknya gubernur tak menyetujui hal itu dan meminta Andrea untuk pergi karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Di mana gubernur mulai memainkan kata-kata untuk mengacaukan pikiran Rick dengan mengatakan bahwa Andrea pernah bercerita tentang kedekatan Lori dan Shane, sehingga tidak menutup kemungkinan benih itu darinya. Meski ucapan itu menyakitkan, namun Rick tak mau terpancing dan kembali ke topik utama mereka. Namun tetap saja gubernur seperti mengulur waktu dan bahkan juga mengajaknya untuk menikmati sebotol Amer di sana. Di sisi luar ternyata juga tak kalah menegangkan, di mana watak kolot Daryl terlihat jelas karena keberadaan pengikut-pengikut gubernur di sana. Milton si kutu buku pun berusaha mencairkan suasana hingga tiba-tiba terdengar erangan zombie dari kejauhan dan mereka mulai bergegas.
Namun ternyata di tengah kecanggungan itu Daryl mulai merespon baik keberadaan si pria kekar dan mulai menjalin kedekatan untuk memperbaiki suasana. Begitu juga dengan Milton dan Herschel yang mulai saling berbagi wawasan di sana. Dan di tengah-tengah perbincangan itu gubernur mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau perseteruan ini terjadi. Namun penyerangan yang Rick lakukan tak dapat dilupakan begitu saja karena akan menjadi bukti bagaimana lemahnya ia memimpin. Hingga akhirnya gubernur pun memberinya sebuah solusi dengan menunjukkan matanya yang hancur dan ia meminta Rick menyerahkan Magicom untuk mengakhiri perseteruan ini. Jadi keputusan saat ini berada di tanganmu. Coba kamu pertimbangkan apakah satu wanita sebanding dengan seluruh anggota kelompokmu. Rick pun berusaha menolak syarat itu dengan meminta gubernur membangun hal-hal besar lainnya untuk kembali mendapat kepercayaan para penduduk. Namun sekali lagi gubernur menegaskan bahwa hanya itulah yang ia inginkan. Bersamaan dengan itu juga terlihat Dixon yang mulai melakukan persiapan untuk pergi ke pertemuan dan memastikan keselamatan Daryl karena ia tahu bahwa pertemuan itu tidak akan berakhir dengan baik. Namun Glenn melarang tegas dan meminta Dixon untuk tetap tinggal. Dixon pun merasa tersinggung dan juga mengeluarkan kata-kata kasar di sana sehingga sedikit baku hantam tak dapat dilewatkan lagi. Dan setelah menjalani pertemuan itu gubernur meminta pasukannya untuk bersiap-siap menghadapi peperangan. Karena meskipun Magicom benar-benar diserahkan, gubernur akan tetap membunuh Rick dan lainnya sebagai alasan yang pernah mereka lakukan. Sedangkan Rick yang telah tiba di markas langsung meminta mereka untuk bersiap-siap menghadapi serangan, seolah-olah masalah ini tak mempunyai jalan keluar lagi. Hingga ketika Herschel datang mendekatinya, Rick pun berusaha jujur bahwa sebenarnya gubernur meminta Magicom sebagai syarat perdamaian. Namun Rick tak dapat melakukan hal itu. Herschel pun membenarkan keputusan Rick karena meskipun Magicom tergolong orang baru, namun ia sangat berjasa karena telah memberikan informasi sehingga Glenn dan Maggie dapat diselamatkan. Waktu pun terus berlalu, di mana kini Milton sangat terkejut melihat anggota-anggota gubernur yang mulai menyusun persenjataan dan bersiap menyerang. Dengan itu ia pun bergegas pergi menemuinya untuk menanyakan apa maksud dari semua ini. Namun ternyata tidak, bahkan saat ini gubernur juga telah menyiapkan alat-alat psikopatnya di sana. Milton pun terus memohon agar gubernur menghentikan semua kegilaan ini. Namun gubernur menegaskan bahwa ia tak akan pernah berhenti sampai kematian putri cantiknya benar-benar terbalaskan. Tentu Milton merasa cemas dan bergegas pergi menemui Andrea agar wanita itu dapat mengingat kelompok Rick sebelum semua ini benar-benar terjadi. Karena ternyata dalam pertemuan itu gubernur meminta Rick untuk menyerahkan Magicom dan meskipun wanita itu telah diserahkan, gubernur tetap akan membunuh mereka semua. Bahkan Milton juga memperlihatkan kepada Andrea bagaimana gubernur menyiapkan alat-alat psikopatnya untuk menyiksa Magicom jika benar-benar sudah diserahkan. Maka dari itu ia meminta Andrea untuk bergegas pergi menemui Rick untuk mengingatkan hal ini. Andrea yang tak mau ambil pusing sebenarnya berniat untuk langsung membunuhnya, namun Milton melarang hal itu karena jika gubernur mati maka perang tak akan terjadi dan film akan kehilangan keseruannya. Bangsat emang. Maka dari itu Andrea pun benar-benar berniat untuk menemui Rick dan kawan-kawan. Tak lupa ia juga mengajak Milton untuk ikut pergi bersamanya, namun pria itu menolak karena suka tak suka inilah satu-satunya tempat tinggal yang ia miliki. Dan benar saja, secara perlahan Andrea keluar dari sana. Meski sempat dihadang Martinez, Andrea pun tetap berusaha terlihat tenang. Hingga ketika berpapasan dengan Tyrese dan Sasha yang tengah berlatih, Andrea meminta mereka agar tidak menghalangi langkahnya. Bahkan Andrea juga memberitahu bahwa gubernur tengah menyiapkan rencana yang sangat gila dan meminta mereka untuk tetap waspada karena gubernur tak sebaik yang mereka pikirkan selama ini. Tentu Tyrese sempat meragukan perkataan itu, mengingat perlakuan yang terlihat sangat baik. Hingga Tyrese yang sadar sebagai tamu pun benar-benar mengizinkannya pergi dan tak mau terlibat jauh atas masalah ini. Namun meskipun begitu, Tyrese tetap memberitahu gubernur atas kepergian Andrea karena dirinya tak mau disalahkan jika terjadi sebuah kesalahan. Gubernur pun tak mempermasalahkan hal itu dan meminta mereka untuk pergi menemani Martinez bertugas seperti semuanya baik-baik saja. Namun dibalik semua itu ternyata gubernur berniat untuk mencari keberadaannya. Milton pun sempat melarangnya pergi dan siapa sangka sebuah perkataan membuat gubernur sadar bahwa Milton telah menceritakan semuanya terhadap Andrea yang tentu saja membuatnya sangat marah. Sedangkan kini Andrea terus bergegas dan bersembunyi di balik hijaunya rumput tetangga untuk menghindari pandangan para anggota gubernur yang melintas. Hingga tiba-tiba beberapa zombie mulai menyerang dan
Pelarian Andrea benar-benar melelahkan, terlebih lagi ketika mobil gubernur melintas yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan dan segera bersembunyi di sana. Awalnya ia mengira gubernur telah pergi menjauh dan berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun ternyata mobil itu kembali mendekat ke arahnya. Andrea pun sangat ketakutan dan tak tahu harus bersembunyi kemana lagi. Karena meskipun memasuki hutan, pria barbar psikopat tingkat wahid itu tetap saja tak mau melepaskannya. Hingga tibalah Andrea di sebuah gedung dan memutuskan untuk bergegas mencari persembunyian. Namun pria itu tak menyerah dan Andrea menyadari bahwa langkah kakinya semakin mendekat. Secara perlahan ia pun terus menyelinap dan dapat menghindar. Sebenarnya Andrea sudah bisa dikatakan benar-benar beruntung dalam momen ini. Karena seperti yang kita lihat, jarak mereka hanya tinggal sejengkal. Namun gubernur tak menyadari keberadaannya di sana. Namun sialnya ketika Andrea kembali berniat untuk pergi menjauh, tiba-tiba seekor zombie datang menyerang sehingga keributan itu membuat gubernur menyadari keberadaannya. Panggah apes panggan, gak enak beruntung yang film iki. Dan akhirnya Andrea pun nekat membuka dan bersembunyi di balik pintu hingga zombie-zombie itu keluar dan terus menyerang gubernur, sehingga Andrea mempunyai sedikit waktu untuk pergi dari sana. Setelah melewati malam yang panjang dan pelarian yang melelahkan, Andrea pun tiba di penjara dan berniat memanggil Rick yang berjaga di sana. Namun tiba-tiba Rick sebenarnya sempat menyadari hal itu, namun dirinya berpikir bahwa bayangan itu hanya sebuah halusinasi, sehingga melupakannya begitu saja. Dan setelah pertimbangan yang cukup panjang, Rick pun memberitahu Daryl bahwa gubernur memberinya persyaratan untuk menyerahkan Magicom jika ingin perselisihan ini dihentikan. Banyak yang membuatnya ragu, namun Rick mulai berencana untuk mengirimnya secara diam-diam agar tidak terjadi perdebatan dan tak ada lagi korban berjatuhan atas perselisihan ini. Bahkan Rick juga pergi menemui Dixon untuk menjelaskan situasi yang tengah mereka hadapi dan juga memintanya untuk tetap menjaga rahasia karena Dixon akan terlibat untuk menyelesaikannya. Dixon pun tersanjung dengan ajakan ini, namun ia juga tak sepenuhnya percaya jika Rick akan benar-benar melakukannya, karena meskipun Magicom akan tetap hidup, namun sudah dapat dipastikan bahwa wanita itu akan mengalami penyiksaan yang kejam. Maka dari itu Dixon merasa heran, apakah ini yang dinamakan melindungi kelompok? Namun nampaknya Rick sudah tak mempunyai cara lain lagi dan menegaskan bahwa ia akan tetap melakukannya hingga terdengar keributan yang ternyata Maggie dan lainnya begitu bersemangat untuk berlatih. Bahkan Magicom terlihat sangat lihai memainkan pedang dan Daryl juga menambahkan bahwa wanita itu mempunyai bakat yang baik di lapangan, yang tentu saja membuat Rick mulai bimbang akan keputusannya. Dan setelah sesi latihan itu usai, Daryl pun datang menyapa Dixon untuk mencari tahu keputusan Dixon atas ajakan Rick dalam misi penyerahan Magicom. Dixon pun menegaskan bahwa dirinya akan ikut dengan senang hati. Namun lagi-lagi Dixon mengatakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa orang jahat sepertinya akan diperlukan untuk melakukan hal-hal kotor. Dan itulah yang membuat Daryl membawanya ke tempat ini. Tentu saja dong. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Rick yang mulai ragu dengan penyerahan Magicom. Bayang-bayang Lori terus mengikutinya dan membuatnya merasa hal ini adalah sebuah kesalahan. Namun siapa sangka diam-diam Dixon bergerak lebih cepat dari yang mereka rencanakan, karena ternyata pria itu mulai menjebak Magicom dan menghajarnya di sana. May I? Rick pun segera menemui Daryl untuk menanyakan keberadaan Dixon saat ini. Hingga ketika Daryl menuju ruangan terakhir di tempat mereka berbincang, ia menyadari bahwa Dixon telah pergi. Dengan itu Rick pun berniat untuk segera melakukan pengejaran, namun Daryl memintanya untuk tetap tinggal mengamankan wilayah karena dirinya lah yang akan melakukan pencarian. Sedangkan kini Dixon terus membawa Magicom menjauh dan mulai mencari mobil untuk mempermudah perjalanan mereka. Namun siapa sangka hal itu malah membuat alarm berbunyi kencang dan membuat zombie-zombie semakin mendekat. Magicom pun tentu mulai cemas mengingat tangannya yang masih terikat, sedangkan Dixon tetap fokus dengan reparasinya dan tidak menyadari zombie-zombie telah mengepung.
Let's go! Merasa tempat ini tak nyaman, Dixon pun mengajak Magicom untuk bergegas pergi. Siapa sangka dalam perjalanan itu Magicom memberanikan diri untuk mulai membuka suara, dan bahkan ia juga sangat berharap Dixon mau kembali ke kelompok Rick untuk berjuang bersama. Dixon yang mulai muak dengan perkataan-perkataan Magicom pun segera memintanya untuk turun, karena ternyata diam-diam pria itu tengah merencanakan sesuatu. Hingga ketika mendekati markas gubernur, Dixon mulai memancing para zombie mendekat. Lihatlah gambaran sosok pria yang benar-benar di luar nalar. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya Dixon membawa Magicom bersamanya bukan untuk menyerahkannya, namun ia malah berniat untuk menghabisi gubernur agar Daryl dan kelompoknya tetap aman. Hingga ketika zombie-zombie itu mulai menyibukkan para anggota gubernur yang tengah berjaga, dengan sigap Dixon mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Namun sial, ketika ia membidik, tiba-tiba seekor zombie datang menyerang, sehingga keributan itu membuatnya tertangkap. Bersama dengan itu juga terlihat Rick yang mengumpulkan semua anggotanya untuk memberitahu perihal persyaratan yang diberikan demi mencapai perdamaian. Awalnya ia benar-benar berniat untuk menyerahkan Magicom, namun lambat waktu ia mulai sadar bahwa kita tidak boleh mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Tak lupa Rick juga mengingatkan agar tak terus terpaku dengan keputusannya, karena dirinya hanya seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Kita hidup bersama dan akan terus berjuang bersama. Hurra! Dan setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Daryl tiba di markas gubernur untuk membawa kembali Magicom dan Dixon. Namun apa yang ia lihat saat ini benar-benar di luar dugaan, dan tentu saja membuatnya sangat terpukul. Di sisi lain juga terlihat gubernur yang tengah menyiksa Milton, mengingat pengkhianatan yang telah ia lakukan. Pria itu memberi penyiksaan yang pedas seperti perkataan tetangga, dan juga mengajaknya pergi ke tempat Andrea ditahan, di mana saat ini gubernur memberinya pilihan kepada Milton untuk membunuh Andrea jika ingin keluar hidup-hidup dari tempat ini. Terlihat jelas keraguan di wajah Milton, namun gubernur tetap menegaskan bahwa itulah satu-satunya cara untuk membuktikan loyalitasnya, hingga tiba-tiba Now you're gonna die. Sementara itu juga terlihat Rick meminta Carl dan Herschel segera berkemas dan bersembunyi, karena ternyata Daryl dan Magicom telah kembali dan memberitahu mereka akan adanya penyerangan. Carl pun merasa tersinggung karena di usianya yang sekarang Rick belum juga menaruh kepercayaan kepadanya untuk berperang. Namun mau bagaimana lagi, karena Rick tak mau putranya mati muda. Benar saja, ternyata gubernur kini tak mau membuang-buang waktu lagi dan meminta para anggotanya untuk bersiap memulai serangan. Tyrese dan Sasha yang mengetahui hal itu pun mengatakan bahwa tak dapat ikut serta dalam peperangan ini karena kelompoknya hanya akan berperang melawan zombie, bukan melawan manusia. Namun gubernur tak mempermasalahkan hal itu dan malah memberi Tyrese sebuah senapan untuk memastikan anak-anak di Woodbury tetap aman. Let's go! Go!
Setelah merasa mengendalikan situasi, gubernur dan para anggotanya pun mulai bergegas untuk melakukan pemeriksaan dan berniat untuk kontak fisik secara langsung. Tempat itu begitu sunyi, tak ada seorang pun yang mereka temui, namun pria itu tak menyerah dan terus menyusuri seluruh ruangan di sana. Hingga tiba-tiba bahan-bahan peledak yang telah Rick siapkan mulai yang tentu saja membuat mereka mulai ketakutan. Tak hanya itu, ternyata Glenn dan Maggie juga telah standby membalas serangan, hingga tembakan bertubi-tubi yang dilepaskan akhirnya dapat memukul mundur kelompok gubernur di wilayah ini. We did it! We did it. Dan gubernur pun sangat marah melihat anggotanya lari ketakutan, kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Hingga siapa sangka pria temperamental itu tak mau berpusing-pusing ria lagi dan membunuh seluruh penduduknya di sana. Sedangkan kini Andrea terus berusaha melepas alat pemotong itu untuk segera melarikan diri. Hingga setelah perjuangan yang panjang dengan kaki yang mulai terasa ngilu, akhirnya Andrea berhasil mengambil alat pemotong dan berniat untuk segera pergi. Namun sial, drama-drama Indosiar kembali terjadi, di mana alat itu terjatuh dan Andrea harus berusaha lebih di sana. Bahkan saat ini Milton juga mulai tak sadarkan diri dan terlihat sangat pucat hingga tiba-tiba kembali ke Rick yang kini tengah berpesan kepada Carl untuk tetap tinggal di penjara karena dirinya akan segera pergi melakukan penyerbuan. Tentu Carl masih kecewa karena tetap saja Rick tak mengizinkannya terlibat dalam perjuangan ini. Bahkan ia juga merasa lencana yang diberikan tak lagi berguna hingga membuangnya di sana. Sementara itu ternyata Glenn dan Maggie juga memutuskan untuk tetap tinggal karena mereka saat ini tidak tahu keberadaan gubernur dan akan mengamankan wilayah jika sewaktu-waktu pria itu datang. Meski hanya bermodalkan 3 orang saja, namun Rick dan Daryl dan Magicom tak sedikit pun merasa gentar dan tetap bergegas pergi. Hingga di tengah perjalanan tiba-tiba mereka bertemu Karen, salah satu warga dari gubernur yang tengah bersembunyi di sana. Tak mau melewatkan wanita itu, Rick pun membawanya serta dalam misi ini. Hingga siapa sangka kedatangan mereka disambut tembakan-tembakan hangat dari Tyrese yang telah standby di sana. Baku tembak itu sempat terjadi begitu sengit, namun karena segera melerai mereka dan memberitahu Tyrese bahwa saat ini gubernur sudah tidak dapat dikendalikan lagi dan bahkan juga membunuh seluruh warganya. Dengan itu Tyrese pun sadar bahwa saat ini mereka berada di pihak yang salah, dan tak lupa Rick juga menanyakan keberadaan Andrea di sana. Hingga ketika Tyrese mengizinkan mereka masuk dan mulai melakukan pencarian, ternyata I tried to stop him. You're burning. mereka pun begitu terkejut melihat Andrea yang sudah berlumuran saus tomat digigit zombie Milton. Bahkan wanita itu juga sadar apa yang akan terjadi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka benar-benar terpukul atas apa yang terjadi, hingga Rick pun memutuskan untuk mengajak Tyrese dan penduduk Woodbury yang tersisa untuk tinggal bersamanya di penjara. You're gonna join us.
Walking Dead Season 3 selesai. Benar-benar perjuangan yang melelahkan. Sayang aja Kurt belum turun tangan dalam perselisihan ini. Jika udah pasti keren banget sih ya. Tapi bukan aksi mereka sih yang membuat saya kagum di season 3 ini. Ya meskipun pergantian latar tempat terbilang cukup cepat ya, dari Woodbury sampai ke penjara itu singkat banget. Kita harus acungi jempol karena film ini terbukti digarap dengan serius, dengan durasi film yang setiap episodenya mempunyai durasi yang konsisten sama. Ingat betul gitu, 42 menit 59 detik, nggak kurang. Saya juga mau minta maaf karena telat mungkin penggarapan videonya, karena saya berapa hari, 4 hari ini sudah mengalami radang tenggorokan yang membuat saya susah untuk dubbing ya. Bahkan ini mungkin agak suaranya agak ini ya, agak jelek. Saya mohon maaf. Ini bukan kehendak saya, ini adalah kehendak alam. Saya tidak bisa melawan alam karena ya saya manusia gitu, bukan dewa. Semoga kalian memaafkan, amin. Oke, so apabila ada kesalahan kata, maaf motor lewat. Apabila ada kesalahan kata, pengeditan atau alur cerita yang sedikit kurang pas, kita mohon maklum. Dan semoga kalian betah dengan video-video sederhana yang kami sajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.